Hai sahabat tanah air. Kalau bicara soal kota terkenal Amerika Serikat, sepertinya semua akan berpikir tentang beberapa kota yang sangat sentral. Seperti New York dengan Town Square-nya, Los Angeles dengan Hollywood-nya, dan Washington DC dengan Gedung Putih sebagai pusat pemerintahan. Tidak ada yang menyinggung tentang Florida, padahal tempat ini juga sangat terkenal bahkan untuk kalangan atas. Kota ini dikenal sebagai Sunshine State, karena punya cuaca yang hangat, pantai yang indah, dan terlebih lagi tanpa pajak penghasilan negara bagian. Tinggal di Florida itu adalah salah satu kesenangan yang tidak bisa didapatkan di negara bagian lain dari Amerika Serikat. Namun, tunggu dulu. Tentu saja negara bagian ini bukan tanpa masalah. Sebab dari berbagai macam fakta yang terlihat, Florida malah menyimpan berbagai macam sisi gelap yang tidak bisa diselesaikan dari sejak lama. Sisi gelap inilah yang akan kami gali lebih jauh. Tetap tonton video kami sampai akhir, agar tak salah paham. Mari kita mulai dengan masalah yang paling general, yaitu kejahatan dan kekerasan yang terjadi. Dari data yang ditemukan, Florida ini memiliki tingkat kejahatan yang relatif tinggi di Amerika. Tingkat penangkapan di negara bagian ini mencapai 2.355 penangkapan per 100.000 penduduk. Angka ini pun lebih tinggi dari rata-rata nasional yang cuma mencapai 2.182 penangkapan. Kebanyakan aksi kejahatan di Florida didominasi oleh kejahatan properti yang mencapai 348.403 kasus per tahun. Kemudian kejahatan dengan kekerasan mencapai 57.587 kasus per tahun. Mirisnya lagi, tempat berbahaya teratas yang ada di Florida itu malah mencakup tempat wisata terkenal mereka, seperti Miami Beach, Daytona Beach, Lakewood Beach, hingga Lake City. Tentu saja ini menjadi presiden buruk untuk Florida yang sebenarnya menjual tempat wisata mereka sebagai alasan untuk berkunjung. Membahas kejahatan yang terjadi di Florida, sebenarnya ada satu istilah yang banyak digunakan di media sosial, yaitu Florida Man. Sebutan ini diberikan kepada pria Florida yang melakukan kegiatan sinting tidak rasional di hadapan publik. Persoalan kejahatan di Florida tentu saja tidak berakhir sampai di situ. Negara bagian ini juga memiliki kejahatan yang lebih besar. Contohnya sebaran obat terlarang baru NN dimetilpantilon hidroklorid yang banyak tersebar di masyarakat luas, utamanya anak muda, karena harganya yang murah. Kasus ini memang hal yang mengerikan di Florida. Bagaimana tidak? Kasus ini membawa banyak pecandu yang kehilangan arah. Hal paling parah bagi para pecandu ini adalah dijadikan objek untuk perdagangan manusia. Kegiatan perdagangan manusia membuat Florida juga menjadi salah satu negara bagian dengan penyebaran penyakit seksual menular terparah di Amerika Serikat, di mana Florida menempati posisi ketiga sebagai negara bagian dengan jumlah pengidap penyakit menular terbanyak. Kehidupan malam di Florida, khususnya di kota-kota besar seperti Miami dan Orlando, menyimpan potret kelam yang penuh dengan bahaya. Salah satu sisi gelap yang menonjol adalah perdagangan barang terlarang. Klub malam yang mewah seringkali menjadi tempat transaksi barang terlarang. Selain itu, Florida juga menjadi salah satu titik panas perdagangan manusia di Amerika Serikat. Klub-klub malam dan bar yang tampak glamor terkadang menjadi tempat tersembunyi untuk eksploitasi, di mana perempuan muda dan pekerja malam kerap kali diperdagangkan secara ilegal. Masalah di Florida tentu saja bukan cuma tentang kejahatan, tapi ada juga masalah gelandangan yang tidak kunjung selesai. Dari datanya, Florida memang menempati papan tengah negara bagian Amerika Serikat dalam kategori gelandangan terbanyak, yaitu mencapai 11,9 per 10.000 populasi. Hal ini emang terdengar biasa saja. Namun secara angka jumlah gelandangan di Florida mencapai 31.462 orang. Kebanyakan gelandang ini biasanya berkemah di tempat yang sama dan membuat lingkungan jadi kumuh. Salah satu buktinya adalah Pasco County. Lokasi gelandangan yang awalnya hutan asri, akhirnya menjadi lokasi kumuh. Kebanyakan dari para gelandangan di Florida ini mendapati diri mereka ada di jalan karena berbagai macam alasan. Mulai dari karena kecanduan obat-obatan terlarang, gangguan mental, hingga karena tidak memiliki cukup uang untuk menyewa tempat tinggal.
Orang-orang yang tidak memiliki cukup uang untuk menyewa tempat tinggal dan berakhir menjadi gelandangan adalah buah dari masalah hunian yang ada di Florida. Perlu kita ketahui, kalau di Florida cuma ada 25 hunian layak untuk tiap 100 penyewa berpenghasilan rendah di sana. Hal ini mengakibatkan tingginya persaingan untuk mendapat hunian layak di sana, yang membuat pemilik properti bisa menaikkan harga semau mereka karena sudah pasti dapat pelanggan. Masalah hunian yang ada di Florida itu bermuara dari berbagai macam masalah. Mulai dari tingginya tingkat migrasi di wilayah ini, kemudian ada juga naiknya harga rumah yang ada di Florida. Dari datanya, kenaikan harga rumah mencapai 5-18%. Kenaikan ini enggak sebanding dengan kenaikan gaji yang ada di Florida yang cuma mencapai 4,3%. Jadi tak mungkin gaji bisa mengejar harga rumah yang ada di Florida. Buruknya masalah perumahan dari Florida tadi juga ditambah dengan keberadaan bencana alam dan krisis lingkungan di sana. Florida masuk sebagai salah satu tempat yang langganan menerima kasus badai tropis. Yang paling terkini dialami Florida adalah badai Helena yang melanda pada akhir September 2024. Badai kategori 4 ini membawa angin kencang hingga 140 mil per jam. Gelombang badai dan banjir yang parah menelan korban hingga 63 orang yang tewas. Kawasan paling parah adalah Big Bend, di mana badai menyebabkan kerusakan besar termasuk rumah dan bisnis yang terendam air, serta pemadaman listrik yang meluas. Seperti yang sudah disebut, Florida memang langganan badai. Di tahun 2022 lalu, Florida diterpa salah satu badai yang paling mengerikan, yakni badai Ian, yang menewaskan lebih dari 100 orang. Badai dengan kecepatan mencapai 260 km per jam ini memberikan kerugian properti mencapai 113 miliar dolar. Badai Ian ini memang tidak terjadi tiap tahun. Namun bencana kecil seperti banjir adalah hal yang selalu terjadi tiap tahunnya. Salah satu penyebab Florida menjadi langganan banjir karena kenaikan permukaan air laut sebab faktor krisis iklim. Dari datanya, Florida mengalami kenaikan air laut mencapai 1 inci atau sekitar 2,5 cm setiap 3 tahun yang tentu saja sangat buruk. Setelah banjir ada lagi yakni kasus sinkhole yang menambah deretan bencana alam berbahaya di Florida. Ngerinya lagi, sinkhole ini bisa muncul secara tiba-tiba tanpa aba-aba, dan akhirnya menelan properti di atasnya, bahkan nyawa orang juga bisa melayang. Jadi hidup di Florida itu bukan cuma tentang kehangatan dan pantai yang indah, tapi ada juga sisi gelap yang butuh dipertimbangkan. Sisi gelap lainnya yang tidak kalah mencengangkan adalah kasus yang datang dari The Village, sebuah perkampungan di Florida yang menjadi tempat banyak pensiunan menghabiskan masa tua mereka. Tempat ini dikenal sebagai tempat yang ramah lansia, namun dari waktu ke waktu malah mendapat citra buruk. Salah satunya adalah penangkapan lansia di sana karena kepemilikan obat-obatan terlarang dan buruknya pengendalian diri mereka di persidangan. Kemudian kasus yang paling mencengangkan adalah kegiatan swinger atau bertukar pasangan yang membawa berbagai penyakit menular seksual ke lingkungan lansia yang jelas begitu rentan. Jadi kehidupan di The Village yang awalnya dianggap sebagai surga lansia, pelan-pelan malah menjadi tempat terburuk untuk menghabiskan masa pensiun. Itulah penyakit atau sisi gelap di negara maju. Sisi gelap Florida ini sekali lagi mengajarkan kita kalau semua yang terlihat cantik dari luar belum tentu indah dari dalam. Terima kasih.